Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan membahas mengenai latihan menggambar IRD yang merupakan tugas yang sudah kalian kerjakan kemarin. Gimana bisa mengerjakannya? Semoga bisa ya. Kita baca dulu dari soal yang utama. Akan dibuat data sederhana untuk suatu kos-kosan, kos gardenia namanya. Ini kos khusus putri yang punya banyak kamar. Setiap kamar punya nama, misalnya A1, dan dihuni satu orang. Jadi setiap kamar dihuni satu orang. Terdapat pengkelasan pada kamar karena fasilitasnya beda-beda. Yang kelas 1 itu fasilitasnya ada AC, TV, kamar mandi dalam. Kelas 2 ada TV, kamar mandi dalam. Kelas 3 ada kamar mandi dalam. Dikarenakan penghuni penyewa kamar dapat berganti, maka dilakukan penyimpanan data penghuni kamar tersebut, diasumsikan penyimpanan pada satu periode penyewaan. Oke, sekarang kita bahas. Ini saya ambil dari sampling dari tugas yang kalian kumpulkan. Di sini ada entitas pemilih, sambil kita coret-coret ya, nanti kita komentari. Penulisan entitas benar begini nggak? Harusnya kapitalis ya kalau secara aturan. Ini juga penulisannya, ini udah benar, ini juga. Kemudian pemilik memiliki atribut, ID pemilik, nama pemilik. Di sini ID pemilik maksudnya unique identifier ya, harusnya di garis bawah. Kemudian pemilik mengelola kos gardenia, ada atribut, nama kamar, ID kamar, harga kamar, nomor penghuni kamar. Oke. Gini, pemilik untuk kos-kosan apakah datanya dicatat atau tidak? Kecuali untuk kebutuhan lain, misalkan untuk mencatat data kepemilikan dari masing-masing cabang yang berbeda, nah itu oke. Tapi ini tadi kan di studi kasusnya kosnya hanya satu dan pemiliknya pastinya satu. Apa tujuannya untuk mencatat kalau nanti diturunkan ke warisnya atau seperti apa? Nah, kan tidak ada tujuannya untuk mencatat pemilik. Jadi di sini entitasnya tidak. Kemudian mengelola kos gardenia. Kos gardenia itu kan kosnya satu ya. Tapi atributnya ada nama kamar, ID kamar, ini unique identifier juga, kita garis bawah, harga kamar, nama penghuni kamar. Oke. Kos gardenia. Gini, seperti mahasiswa, atribut itu apa sih? Atribut itu sesuatu ciri yang melekat, yang menjelaskan ciri-ciri dari entitas tersebut, itu namanya atribut. Misalkan mahasiswa itu entitas, atributnya apa saja? Atributnya ada NIM, nama, alamat, nomor handphone, email. Kayak misalkan contoh lain mata kuliah, entitas mata kuliah. Entitas mata kuliah atributnya apa saja? Atributnya ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, SKS gitu kan ya. Nah, di sini kos gardenia, padahal tadi di studi kasusnya kamar ya. Mungkin ini kalau dengan melihat atributnya di sini mungkin maksudnya kamar. Kalau misalkan yang dimaksud memang kos gardenia tadi kan hanya satu kos-kosan. Jadi kalau satu kos-kosan dan tidak ada tujuan untuk pencatatannya, ya buat apa? Kecuali kosnya memiliki banyak cabang sehingga dilakukan pencatatan penghuni mana, penghuni X misalkan itu merupakan penghuni yang tinggal untuk kos gardenia di cabang yang mana. Nah, itu ada tujuannya. Kan ini tujuannya untuk mencatat penghuninya saja, karena kosnya ada satu, jadi ini atributnya lebih ke kamar ya. Memesan, pemesanan. Di studi kasus yang tadi tidak ada pemesanan ya, serta atribut ini berarti ini semua tidak ada. Kemudian kamar memiliki jenis kamar. Setiap kamar memiliki, kita baca kardinalitasnya. Setiap kamar memiliki satu atau lebih jenis kamar. Setiap kamar hanya memiliki satu jenis kamar ya, misalkan kamar 1A jenisnya 1, kelas 1 jenis, sebentar kita cek dulu jenisnya, maksudnya kelas ya, kelasnya 1. Bentar, ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, benar seperti ini nggak? Kayak misalkan di sini kita lihat fasilitasnya berbeda. Setiap terdapat pengkelasan pada kamar dikarenakan fasilitasnya yang berbeda.
kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan contoh. Kalau dianalogikan misal mahasiswa, ada yang punya nama Budi, Anto, Herman. Kan seperti itu instance, bukan atribut. Atributnya apa ya? Namanya. Berarti ini jenis kamar atau kelas ya. Kan soalnya tadi secara bahasa tadi terdapat pengkelasan gitu ya. Punya kelas ya, jenis juga boleh. Atributnya ada ID, ada nama. Nanti isi dari namanya itu tadi kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu. Kemudian fasilitasnya belum ada ya. Fasilitas itu bisa digambarkan sebagai atribut atau bisa digambarkan sebagai entitas fasilitas. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ini kardinalitasnya, setiap kamar memiliki satu jenis dipakai oleh satu atau lebih gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Ini jadi sebelum kita lanjut, ini jawabannya kurang tepat. Kita lanjutkan, ini saya ambil sampling lagi. Di sini ada penyewa, ya tadi untuk mencatat penyewa, ini penamaannya ya harusnya kapital juga untuk entitas. Di sini ada kelas-kelas, oke kita bahas nanti. Penyewa, unique identifier-nya belum. Misalkan ID, KTP, sesuatu yang unik, emang sesuatu ini unique identifier-nya gitu ya. Atau kalau masyarakat itu KTP, nomor KTP gitu ya. Jadi kita bikin ID saja atau kode. Intinya yang membedakan dia dengan baris data yang lain. Penyewa, kapital, memiliki ID, nama, email, oke. Menyewa kamar, ini ID-nya juga benar, berbeda saja. Nama kamar 1A, 1B. Kapasitas kan tadi satu kamar hanya dihuni oleh satu orang ya, berarti kapasitasnya 1, belum dihilangkan. Penyewa menyewa kamar memiliki kelas bukan entitas ya. Ini kan instance kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini kan juga instance. Memiliki, misalkan di sini kelas gitu ya, kelas, terus kemudian nanti ada atributnya ID, nama, terus fasilitas juga bisa sebagai atribut, atau fasilitas juga bisa menjadi entitas tersendiri. Di sini ada tanggal sewa, harga kalau mau ada harganya, harga itu kan melekat di mana? Kamar atau melekat di kelas? Tergantung studi kasusnya. Kalau misalkan kamar kelas 1 dengan kelas 2 mau lantai berapapun, ya kalau kelas 1 harganya sama, berarti itu melekat di kelas. Tapi kalau misalkan kelas 1 yang ada di lantai 2 dengan kelas 1 itu berbeda, maka itu melekatnya di kamar. Jadi ini harga sewa kayak kurang, harga sewa melekatnya pindah ke kelas ya sepertinya kalau seandainya ada. Kemudian durasi sewa, oke, jadi ini jawabannya kurang tepat. Kita cek lagi, penghuni ada kode, nama asal, kemudian menghuni kamar, ada ID dan nama. Kamar memiliki kelasnya tadi bisa 1, kelas 2, kelas 3 memiliki fasilitas, kode, sama nama. Setiap penghuni menghuni satu kamar, oke. Setiap kamar memiliki satu dan hanya satu kelas dipakai oleh satu atau lebih kamar, oke. Setiap kelas memiliki satu atau lebih fasilitas, setiap fasilitas dimiliki oleh satu atau lebih kelas, oke. Benar ya, mungkin di sini fasilitas bisa digambarkan sebagai atribut di sini, tapi bisa juga sebagai entitas terpisah. Bedanya apa gitu? Ini kalau entitas itu kan nantinya akan menjadi tabel. Misalkan ini fasilitas itu ada kode, nama, kode 1 kamar mandi dalam yang kebaca ya, kedua AC, ketiga TV misalkan. Kemudian kita di sini punya kelas ID 1,
kelas 1 Romawi, jadi 2 kelas 2 Romawi, jadi 3, atau mungkin ditambah di sini kata kelas juga bisa, kelas 3 Romawi. Oke. Bedanya kalau seandainya di sini fasilitas menjadi entitas tersendiri, ini kan many to many. Many to many kalau dikonversi itu kan menjadi tabel baru. Konversi harusnya juga sudah pernah dapat di PABW ya. Nah, di sini isinya primary key dari entitas yang terhubung, unique identifier dari entitas yang terhubung, karena unique identifier ini nanti kan menjadi primary key kalau di tabel. Jadi di sini ID kelas, di sini ID fasilitas. Jadi ID kelas 1 itu tadi kan dia punya fasilitas ketiga ini kan, berarti ini di sini 1, 1, 2, 1, 3. Kelas 2 misalkan kelas 2 punya fasilitasnya misal tadi apa, kamar mandi sama bentar saya lupa, kelas 2 TV sama kamar mandi dalam, kelas 2 TV misalkan 3, 2, 1, terus kelas 3 apa, data juga. Nah, ini kelebihannya apa? Kalau seperti ini akan terasa kalau datanya banyak. Datanya banyak, orang tidak usah terus-menerus berulang-ulang mengetikkan. Tapi kalau datanya sedikit, dia nggak berasa. Bedanya apa, Bu? Kalau dengan yang fasilitas sebagai atribut di kelas, gitu. Berarti di sini misalkan ambil kelas, ada ID, nama ID 1, namanya kelas 1, fasilitasnya misalkan kamar mandi dalam, AC, TV, jadi tinggal ditulis aja. Nah, ini kan teks bebas ya, kita bisa menuliskan apapun di sini. Kalau datanya sedikit nggak kerasa, tapi kalau datanya 100 gitu, kita nulis berulang-ulang kamar mandi dalam, kamar mandi dalam, kamar mandi dalam, itu memungkinkan adanya typo juga, jadi datanya nggak konsisten. Jadi tergantung kita lihat case-nya. Kalau datanya sedikit, oke lah, di sini menjadi atribut. Tapi kalau datanya banyak, lebih baik dipisah sebagai entitas terpisah. Jadi ini jawaban yang benar. Oke, sekarang kita lanjut ke kasus yang kedua. Akan dibuat suatu sistem informasi kos-kosan di Yogyakarta yang dapat membantu orang dalam pencarian kos. Dalam sistem informasi tersebut, orang dapat melihat data kos-kosan yang meliputi nama kos, alamat kos, fasilitas, harga, jenis kos-kosan, khusus putri, putra, atau campur. Oke. Kita lihat jawaban dari sampling juga, jawaban dari kalian. Di sini calon penghuni penamaannya ya, kita tulis dengan huruf kapital. Oke, contohnya kan dia akan sistem informasi kos-kosan. Intinya dia sistem informasi itu memuat data kos-kosan yang ada di Jogja gitu ya. Ini bayangannya gini, kalau kayak misalkan websitenya istilahnya Mami Kos gitu ya. Kalau misalkan kalian membuka website atau sistem informasi yang isinya untuk pencarian kos-kosan, apakah kalian sedang cari kos, misalkan kalian sedang cari kos daerah Jakal, apakah data kalian yang sedang mencari itu dicatat atau tidak? Enggak kan ya, jadi ini enggak ada entitasnya. Kemudian kos, data kos itu ini harusnya kata kerja, dia menghubungkan antar entitas atau dengan dirinya sendiri, enggak ya, harusnya kan atributnya di sini ada ID kos, nama kos, alamat kos, harga kos, fasilitas juga bisa di sini. Putra, putri campuran, ini apa namanya? Instance. Kalau isian data itu namanya instance, bukan atribut. Jenis kos juga bisa masuk di sini. Ini namanya tepat. Kita lanjutkan lagi. Di sini ada entitas kosan, jadi kos, nama kos, alamat kosan, jenis kosan, harga kosan, fasilitas kosan. Oke, kira-kira benar atau tidak jawabannya? Misalkan di sini akan dipindah, dikonversi menjadi tabel, misal ID kosan 1, nama kos misal Gardenia, alamat Jalan Megangsan misalkan, jenis kosan putri, harga, fasilitas, dan seterusnya. Nomor 2 kos
Jendra misalkan di sini alamatnya di Jakarta KM 10 misalkan, jenisnya putra, fasilitasnya misal kalau yang putri misalkan kamar mandi dalam AC, di sini ditulis misalkan KM di luar, misalkan kamar mandi di luar dan seterusnya. Jadi kita bayangkan aja semua dalam satu tabel seperti ini. Misal dalam sistem informasi itu ada 100 data kosan putri misalkan. Di sini ada 100 data kos dengan jenis putri. Berarti juga 100 kali kita nulis kata putri. Juga untuk fasilitas. Fasilitas di sini kamar mandi dalam, di sini kamar mandi luar, di sini AC, kemudian apa dan seterusnya. Nah, di sini kalau misalkan seandainya putri ada typo, putri jadi putra, misalkan dan seterusnya, datanya akan jadi tidak konsisten. Juga untuk fasilitasnya, di sini fasilitas kos-kosan itu apa sih ya? AC, kamar mandi dalam dan seterusnya. Kamar mandi di luar bisa juga itu fasilitas, maksudnya bukan ya standar nih, bukan fasilitas positif yang lebih gitu ya. Nah, standarnya di luar. Kalau kamar mandi dalam ya berarti fasilitas tambahannya ya, dia di kamarnya ada kamar mandi. Nah, di sini tuliskannya kan di sini bisa jadi banyak macam, tidak ini ya, tidak terus kayak putri bisa jadi putra gitu, kamar mandi dalam bisa kamar mandi dalam, kamar mandi bisa ditulis sebagai KM. Nah, ini kan nggak ini ya, nggak konsisten. Jadinya lebih baiknya kita juga ngeliat, karena ngeliat datanya, kemungkinan kalau pencarian kos-kosan kan datanya banyak, berarti fasilitas kos-kosan lebih prefer dipisah, sama jenis kosannya juga prefer dipisah. Itu juga maksudnya menjadi entitas terpisah. Jadi ini sebenarnya tepat, benar, tapi kurang efisien karena memungkinkan adanya kesalahan penulisan data ataupun data yang tidak konsisten. Oke, kita lihat lagi di sini ada kos, ada ID, nama, alamat, harga, memiliki jenis, ID, nama, ini fasilitas juga. Kita baca koordinatasnya. Setiap jenis memiliki satu atau lebih kos. Oke, jenis putri memiliki banyak kos, misalkan setiap kos hanya memiliki satu jenis. Oke. Terus kemudian setiap kos memiliki satu atau lebih fasilitas, setiap fasilitas memiliki satu atau lebih kos. Oke, dan ini jawabannya yang benar. Gimana? Sudah bisa dimengerti atau belum? Harusnya kalau sudah belajar, harusnya udah mulai flashback, udah mulai ingat lagi. Tapi kalau belum, nanti kita belajar lagi flashback ya di materi IRD yang harusnya sudah pernah diperoleh di PABW. Nanti kita belajar cepat saja, nanti lebih ke praktik lagi. Oke, selamat belajar. Kita lanjut ke video berikutnya.